Shalom, pemirsa Voice of Seven yang kami kasihi dimanapun saudara berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, di mana pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-9 yang judulnya adalah Hidup Bijaksana. Saudara semuanya, pemirsa yang kami kasihi, dari Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur, kami menyiarkan akan rekaman ini. Dan kami juga rindu bila mana Bapak Ibu pemirsa semuanya rindu untuk dilayani. Di layar akan ditampilkan nomor WA yang bisa dihubungi untuk dapat belajar lebih jauh lagi. Pemirsa yang kami kasihi, pada minggu ini dalam pelajaran ke-9 Hidup Bijaksana, ada 2 orang muda yang akan menjadi panelis kita atau narasumber kita. Mereka berdua adalah mahasiswa dari Universitas Advent Indonesia yang beberapa bulan ini praktek kerja lapangan di gereja di Surabaya. Yang di sebelah kanan saya adalah saudara Roland Feni, pendeta Hari Depan. Kemudian di sebelah kiri saya adalah saudara Efri Siahaan. Shalom. Sama-sama pendeta Hari Depan. Kenapa pendeta Hari Depan? Karena sekarang mereka masih kuliah. Dan seandainya mereka tamat dan menjadi pendeta dan akan menjadi pendeta nantinya. Dan mereka masih orang muda. Jadi kita akan melihat bagaimana cara pandang orang-orang muda kita terhadap hidup yang bijaksana. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Saudara Roland akan pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penjagaan-Mu dari rumah kami masing-masing hingga tiba pada tempat ini dalam keadaan selamat ya Tuhan. Sekarang kami akan memulakan pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah apa yang kami pelajari ini boleh dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dan dapat boleh menjadi pelajaran untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam sekali berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pemirsa yang kami kasihi, hidup bijaksana dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan katakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah." Di dalam hidup ini, masing-masing orang memiliki cara pandang atau memiliki nilai yang berbeda. Bagi orang yang tidak takut kepada Tuhan, bagi orang dunia, nilai yang tinggi itu adalah terhadap kemewahan, pesta pora, kemabukan, mengumpulkan harta, dan sebagainya. Tetapi bagi umat Tuhan, nilai yang tinggi itu adalah bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup baik dan adil dan benar dilakukan oleh umat Tuhan. Pelajaran kita memberikan satu contoh bagaimana ada sebuah kendi kristal yang dilelang di Britania Raya. Juru lelang hanya memperkirakan nilainya $200. Tetapi ada yang dapat melihat atau menilai daripada kendi ini sebenarnya lebih daripada itu. Artinya apa? Bagaimana seorang itu tahu menilai benda atau sesuatu yang dia lihat. Hidup bijaksana. Saudara Roland Feni akan menjelaskan di awal daripada pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Kami berikan kesempatan kepada saudara Roland. Silahkan, bagaimana? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di pelajaran kita yang di hari Minggu ini,
dengan berjudul sebaiknya biarlah ada ucapan syukur. Jadi Paulus juga menekankan lagi kepada jemaat Efesus supaya tetap mengucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada jemaat Efesus, dan bukan saja jemaat Efesus tapi juga untuk kita juga. Jadi Paulus di situ menegaskan 4 hal tentang pengorbanan yang seperti yang kita tahu dari pelajaran kita sebelumnya juga, selalu menegaskan pengorbanan Tuhan Yesus itu kepada kita, yang Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi 4 hal yang Paulus menegaskan 4 hal tentang pengorbanan itu. Yang pertama adalah motivasi oleh kasih Allah Bapa. Jadi Paulus ini menegaskan supaya kita juga hidup seperti Yesus yang memiliki kasih yang sangat tinggi, yang Dia rela untuk mati menyelamatkan kita juga. Dan di pelajaran kita yang di hari Minggu itu, seperti yang kita tahu juga, di kota Efesus itu kota yang terbesar juga ya pada zaman itu. Jadi pada zaman itu juga pasti banyak diperbolehkan itu untuk melakukan perjamuan atau melakukan pesta-pesta pora dan lain sebagainya. Maka itu Paulus menuliskan buku Efesus ini untuk mengingatkan lagi, untuk apalagi untuk pemuda-pemuda jemaat yang sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan. Jadi dia takutnya pemuda-pemuda jemaat yang ada di Efesus ini berbalik lagi ke kehidupan lama mereka. Jadi di pelajaran itu nasihat Paulus untuk orang-orang muda ini untuk menghindari perilaku amoral atau berhati-hati dalam perilaku mereka, atau memperoleh kedudukan yang baik di antara orang luar. Jadi supaya mereka tidak sama seperti pemuda-pemuda lain yang ada di Efesus ini. Jadi Paulus juga mengatakan bahwa kita harus berbeda atau berjalan sebagai anak terang. Sebagai anak terang. Jadi Paulus menasihati anak-anak itu supaya berjalan dalam atau hidup seperti anak terang, dan kesenangan, dan menghindari kesenangan melalui pencabulan atau pesta-pesta pora itu. Dan kita juga tahu tujuan orang percaya itu adalah berbeda dengan tujuan dari orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya biasanya akan melakukan hal-hal yang mereka senangi, yang tidak sesuai dengan pelajaran firman Tuhan, atau yang kita ketahui juga bahwa tidak boleh minum keras, melakukan hubungan di luar nikah ya biasanya. Free sex ya. Iya, free sex biasanya. Jadi tujuan dari Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus dan juga orang-orang muda ini bahwa orang benar itu punya jalannya tersendiri. Jadi tujuan orang muda ini untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Dan juga Paulus bilang, hai kamu yang tidur, bangunlah. Seperti yang kita tahu juga pelajaran sekolah sahabat kita minggu lalu juga, dikatakan kita ini telah mati dalam rohani. Bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Jadi Tuhan telah datang menyelamatkan kita supaya kita berjalan dalam terang dan membagikan kabar baik ini kepada seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Makanya waktu Yesus naik ke kerajaan surga, dia pesan yang terakhir, dia bilang, jadikanlah semua bangsa ini muridku. Maka itu bukan saja pelajaran Efesus ini bukan saja untuk kita, tetapi juga untuk semua yang ada di sini, atau kita sebagai orang Advent juga harus melakukan hal yang sama. Karena saya juga pernah baca di dalam berita Mission tribulan lalu kalau tidak salah, bahwa ada seorang misionaris yang dia mengabarkan Injil yang dulunya ditolak, mau hampir dibunuh, teman. Karena penyertaan Yesus, dia masih bisa hidup sampai sekarang ini. Makanya di terakhirnya itu saya sangat senang itu, saya baca itu, dia bilang, teruslah Yesus akan melindungi orang-orang yang akan mengabarkan Injil.
Seperti itulah. Jadi orang-orang percaya yang hidup dalam orang yang tidak percaya sebagai terang dalam Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam sekitaran orang percaya ini, kita sebagai terang bukan sebagai kegelapannya. Jadi jangan kita sudah lihat dunia ini sudah gelap, malah kita juga ikut gelap. Tapi kita harus jadi terang supaya mereka melihat kita. Supaya mereka melihat kita, ya kalau melihat kita, biasanya kalau orang dalam kegelapan kalau melihat terang ya pasti mengikuti yang terang itu supaya mereka dapat kehidupan. Karena seperti kita tahu juga manusia ini tidak bisa hidup tanpa terang itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Oke, jadi ada saya mau bertanya sama Roland ya. Ya. Di Efesus ini banyak orang muda yang bertobat pada zaman Rasul Paulus mulai di sana. Yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus adalah orang-orang muda yang bertobat ini berada dalam keadaan bahaya karena kota ini, kota dagang, kota bisnis, dan kota dengan penuh kejahatan. Takutnya nanti orang muda ini berbalik, kan begitu kan? Namanya tinggal di kota yang kanan kiri teman-teman sepergaulannya adalah hidupnya seperti tadi, mabuk-mabukan, percabulan, tindakan amoral, berkata omong kosong, pesta pora dan sebagainya, kan begitu ya. Oke. Roland ini masih muda walaupun seorang mahasiswa pendeta. Pasti jiwanya masih muda, pergaulan dengan orang muda, teman-teman orang muda, kan begitu kan? Masih orang muda kan, belum nikah kan? Belum. Bagaimana kira-kira kamu sebagai mahasiswa pendeta ini dan sebagai orang muda memberikan pelajaran sama orang-orang muda kita mungkin yang mendengarkan? Kita ini kan kita bicara kita yang sudah bertobat, kita sudah terima Yesus. Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh oleh godaan lingkungan atau orang-orang muda di sekitar kita? Kamu ada pemikiran atau tanggapan? Kalau pelajaran kita juga. Ya, kalau dari saya, biasanya kalau dalam pergaulan itu kita pasti punya teman yang juga yang non Advent atau yang Muslim. Jadi kalau dari pengalaman saya, dulu teman-teman saya juga sebenarnya semuanya non Advent. Jadi semuanya Protestan. Jadi pada waktu saya sering bergaul sama mereka, jadi kalau kumpul-kumpul seperti itu, kadang mereka mungkin minum kopi, rokok. Tapi saya bilang saya Advent, jadi tidak merokok, tidak ngopi juga, dan juga tidak minum-minum juga. Jadi kadang kami dulu waktu sebelum masuk pendeta juga kami dulu sering ikut buat pesta-pesta di luar kampung gitu. Cuman karena saya sudah sudah kasih tahu teman-teman saya bahwa saya tidak merokok, tidak minum dan sebagainya. Jadi pada waktu sampai di kayak acaranya itu, acara pernikahannya itu, saya mungkin duduk sama mereka mungkin seperti ini, tapi mereka di agak depan lagi. Jadi saya tidak terlangsung gabung sama mereka, walaupun saya bersama-sama dengan mereka. Jadi pada waktu teman yang di wilayah itu menawarkan, bilang, oh ini minum. Saya langsung teman-teman yang sayang sama saya itu, mereka bilang enggak, dia enggak minum. Jadi kalau kita mau terhindar dari itu, ya kita kasih tahu dulu lah kalau dalam pertemanan kita kasih tahu, oh ini nih, jangan langsung datang karena tidak enakan hati, jadi ngikut-ngikut terus. Nah itu nanti biasanya kesalahan kita biasanya di situ. Itu kan kamu cerita bahwa kamu kasih tahu kamu siapa, apa yang boleh dan apa yang tidak, dan kamu kuat untuk menolaknya, kan begitu ya? Nah, itu kan tidak jadi masalah kalau yang kuat. Nah, gimana kalau seorang pemuda yang dia tidak kuat? Apa anjuran kamu sebenarnya? Apakah, oke silahkan bergaul, nanti kamu kasih tahu. Kalau kita tidak kuat, apakah tetap bergaul dengan orang-orang yang melakukan hidup seperti itu, atau lebih baik tidak bergaul? Sebenarnya kalau itu sebenarnya tidak bergaul aja. Kalau biasanya kalau yang imannya tidak kuat, yang mending kita hindari aja daripada kita sudah masuk tapi nanti malah masuk lagi ke dalamnya. Jadi mending menghindari daripada sok-sok kuat nanti ternyata tergoda ya. Sedia payung sebelum hujan. Ya. Jadi orang-orang muda bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki nilai yang sama seperti pelajaran kita tadi ya, bahwa nilai yang baik, yang benar, yang setia, yang takut akan Tuhan itu lebih bernilai daripada foya-foya, hidup mabuk-mabukan, pesta pora yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Oke, jadi ini sudah disampaikan oleh saudara Roland sebagai orang muda.
bagaimana kita harus meninggalkan kejahatan. Ya, sebaik mungkin jangan bergaul dengan kejahatan karena tidak ada manusia yang kuat. Lebih baik kita berjalan dalam jalan terang yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Saudara Roland. Sekarang kita beralih kepada Saudara Efri Siahaan. Sama, beliau juga orang muda, masih kuliah, dan kita lihat bagaimana pemikiran sesuai dengan pelajaran kita ini tentang hidup bijaksana bagi orang muda. Tambahan dari Saudara Efri Siahaan. Silahkan Saudara. Terima kasih Pendeta. Shalom semuanya pemirsa dimanapun saudara berada. Nah, dari ayat inti tadi, jadi judul kita hidup bijaksana atau living wisely. Nah, itu fokus kita Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Nah, dari ayat memori yang pendeta baca tadi, dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 memori teksnya tadi, ada 3 kata kunci di situ. Perhatikan, kemudian pergunakan waktu, dan yang ketiga apa? Usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau ketiga kata ini kalau kita cermati, jadi orang bijaksana itu pasti dia apa? Memperhatikan dengan bijak. Saya mau bilang juga Paulus di sini dia ada salah satu orang apa? Dia orang bijaksana. Makanya dia tuliskan. Jadi ingat sebelum Paulus waktu dia bertobat dia tulis sama Filipi. Semuanya itu apa yang merupakan keuntungan yang dulu semuanya kok nggak apa-apa rugi ya. Karena pengenalan Kristus. Jadi hidup bijaksana itu tidak lepas dari kita mengenal Tuhan. Nah, makanya dia bilang perhatikan dengan saksama seperti apa? Seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada. Nah, kalau orang arif ini sama, kalau di bahasa Yunaninya dia bilang sophos. Tapi kalau kita beralih ke perjanjian lama bahasa Ibraninya, dia sama dengan apa? Hakam atau hokmah, sama dengan hikmat. Jadi di Efesus 5 pelajaran kita pekan ini, hidup bijaksana sama dengan apa? Hidup berhikmat sebenarnya. Seperti yang sering Raja Salomo, raja yang berhikmat, yang dia sering sampaikan. Jadi Paulus mau agar semua jemaat Efesus pada waktu itu dan juga masih berlaku untuk kita yang hidup sampai saat ini, supaya kita apa? Semua untuk hidup bijaksana atau hidup arif, kata Paulus. Dan mengenai pergunakan waktu yang ada, kata Paulus, kalau kita lihat itu, kalau kita baca dari dia bahasa Yunani exagorazomenoi, itu artinya sebenarnya kalau di dalam terjemahan King James-nya dia bilang redeeming, menebus. Jadi Paulus maksud sini, ketika mereka mungkin sebelum menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, mereka udah menggunakan waktu mereka dengan salah, tidak hidup bijaksana. Mereka contohnya seperti yang Paulus katakan, hidup menurut hawa nafsu, serakah, kemudian percabulan, ataupun kata-kata omong kosong, sembrono. Tebuslah waktu itu, kata Paulus. Tapi kalau di dalam terjemahan King James-nya dia bilang, tebus waktu yang kamu dulu itu hidup salah, sekarang tebus menjadi apa? Hidup benar. Jadi itu maksud Paulus. Jadi apabila masa lalu salah menggunakan waktu, tebuslah waktu dengan melakukan yang benar ke depannya. Jadi kalau kita tahu 3 sifat manusia ya, yang tipikal manusia yang lakukan. Yang pertama produktif, yang kedua konsumtif, yang ketiga maintenance. Nah, kalau menggunakan waktu ini, ada orang menggunakan waktunya seharian dari bangun tidur dia produktif, dia kerja. Pergi kerja, menghasilkan, dia menghasilkan sesuatu. Kemudian ada tipe manusia yang kedua konsumtif. Bangun tidur dia cuma konsumtif, menghabiskan waktunya contohnya di handphone. Kemudian dia mungkin makan, tidur lagi, kemudian jalan ke sana, tidak ada tujuan. Itu konsumtif. Yang ketiga ada itu yang disebut maintenance, yaitu kalau dia bangun tidur mungkin dia harus cuci piring, dia harus cuci baju, dia sapu rumah. Jadi yang baik mana? Nah, jadi Paulus maksud kita harus apa? Produktif. Ini harus ada keseimbangan. Jadi kemudian, nah makanya di ayat 15 sampai 17 itu ayat intinya dia bilang perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Paulus katakan suratnya itu untuk Efesus dan untuk kita semua. Jadi surat ini sama dengan doa. Jadi jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang bijaksana. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari ini jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kenapa dibilang jahat? Karena pencobaan demi pencobaan terus datang. Jadi kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Paulus maksudkan dekat kepada Tuhan. Di ayat 1 di Efesus 5 katakan jadilah penurut-penurut
Jadi di ayat 1 katakan di Efesus 5 itu penurut Allah. Jadi anak-anak Allah yang kekasih. Nah, jadi kalau untuk bijaksana adalah salah satu menurut. Orang tua katakan, oh ini tidak boleh. Menurut saja, tidak usah banyak bertanya. Menurut saja. Jadi kalau contohnya dia sering melakukan yang tidak benar, bagaimana caranya supaya dia berbalik? Ya dengar nasihat orang tua. Kemudian rajinlah terlibat dalam gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Nah, ketika orang percaya menantikan kedatangan Kristus kembali, mereka hidup di masa sulit. Mereka harus hati-hati menggunakan waktu yang tersisa. Walaupun tidak dapat membeli keselamatan, ambillah segera apa yang ditawarkan kepada kita dalam Kristus. Nah, kalau kita tahu ya, kita hidup di masa sulit sekarang ini. Teknologi yang udah canggih, kemudian kita udah hidup di zaman akhir. Nah, waktu yang tersisa ini, ataupun untuk orang tua yang umurnya tidak lama lagi, atau kita orang muda yang masih kita tidak tahu kapan kita hidup, berapa lama kita hidup. Jadi di waktu yang sulit ini kita harus apa? Menggunakan waktu dengan baik, dengan bijaksana, dan apa? Walaupun keselamatan tidak bisa dibeli katanya, tapi biarlah kita apa? Tinggal di dalam Kristus. Harus kita mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain apa? Kalau mengerti kehendak Tuhan, usahakan mengerti kehendak Tuhan, berarti kita harus ada satu hubungan dengan Tuhan. Hubungan, yaitu apa? Berdoa, kita membaca firman Dia. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan itu? Jadi itu sedikit. Oke. Salah satu hal bagi kita manusia, siapapun itu, ya ini kita bicara khusus di orang muda, adalah mengenai penggunaan waktu ya. Penggunaan waktu. Kenapa? Tuhan itu memberikan waktu yang sama kepada semua manusia kan? 24 jam satu hari. Nah, tetapi ada yang bijaksana menggunakannya, seperti kamu bilang tadi, contoh tadi. Tetapi ada juga yang tidak bisa menggunakannya. Yang salah bukan Tuhan memberikan waktu yang berbeda, tetapi kita yang salah mengelola waktu yang ada. Sekarang orang muda nih, bagaimana sebagai orang muda dapat mengelola waktu yang baik? Kita bicara yang baik, ya sesuai dengan pelajaran kita dengan bijaksana. Bisa kamu kasih contoh satu misal? Apa yang bisa kamu lakukan atau bagi sama teman-teman dalam mengelola waktu dalam sehari itu? Oke. Nah, Tuhan kasih 24 jam masing-masing orang. Dan tiap orang berbeda. Mungkin orang tua berbeda mengelola waktu dengan anak sekolahan. Ya. Nah, kalau saya contohnya sedikit, kalau perkuliahan, nah bangun karena tinggal di asrama jadi worship pagi. Nah, ketika worship pagi, selesai worship, contohnya selesai worship jam 6, dining buka, ya pergi ke dining sarapan. Nah, kemudian contohnya kalaupun belum kelas, ya olahraga. Kalau malas belajar, olahraga sedikit. Nah, ketika udah mulai dekat kelas, kita mandi, kemudian kuliah sampai sore. Selesai sore, makan lagi. Kemudian malam, worship. Habis worship, ya siklus kuliah itu begitu, belajar. Kalau mengerjakan tugas, kemudian ya begitu kalau kuliah. Nah, kalau dalam hari libur, di rumah nih. Di rumah. Oke, gimana? Tidur Kita aja? mungkin kita tidur puas. Kita puaskan tidur. Oke, kita bangun contohnya sekitar jam 7. Nah, kemudian kita makan. Paling tidak kita menolong meringankan, bukan menghilangkan, tapi meringankan beban orang tua. Bagaimana kita mau bersihkan rumah, maintenance tadi yang saya bilang. Kemudian kita meringankan kesusahan orang tua. Ataupun orang tua suruh mau belanja atau kemana, kita iakan. Dan gunakanlah waktu yang baik. Dan kalau sempat belajar. Jangan boleh main handphone. Ya, ada dosen saya bilang 1 jam aja cukup main handphone. Setelah 1 jam tinggalkan handphone, bikinlah aktivitas apa aja, mau olahraga, nanti lagi handphone ulang katanya. Nah begitu. Kalau orang tua ya biasa bangun, siap-siap kerja, pulang ya sibuk. Dan masalahnya kalau di hari libur ini, nah mood manusia kan berubah-ubah. Ada ketika dia contohnya rajin, dia mau rajin, semua dikerjakan. Tapi kalau ketika contohnya dia malas, pengen dia istirahat 1 harian, ya silakan istirahat. Tapi usahakan tidak lepas dari berdoa dengan membaca Alkitab pribadi. Jadi ketika kita dalam sibuk ataupun kita punya waktu luang, janganlah hindari kita tidak berdoa, lupa berdoa sama Tuhan ataupun membaca firman Tuhan. Karena apa? Berdoa dengan membaca firman Tuhan adalah satu kunci untuk kita tetap bisa hidup bijaksana dan dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Gitu. Oke, jadi saudara Efri bilang tadi ada kata berdoa ya. Dalam berdoa apa yang kita mohon? Mintalah Roh Kudus. Ya.
supaya menuntun kita, mengajari kita untuk memiliki pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kan begitu ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh saudara Roland, saudara Efri, bagaimana pelajaran kita di Efesus, dan saya lebih terfokus kepada orang muda karena memang dalam pelajaran kita pun ada ditekankan di situ. Bagaimana orang-orang muda yang bertobat di Efesus ini dikhawatirkan oleh Rasul Paulus akan kembali kepada bahaya kembali hidup seperti belum bertobat, atau pengaruh daripada lingkungan yang ada di Efesus. Dan saya yakin dunia sekarang lebih ngeri daripada Efesus zaman dulu, kan begitu ya. Godaannya, cobaannya, fasilitasnya, semuanya lebih berat. Artinya kalau zaman dulu pun sudah dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, sekarang orang muda harus lebih banyak berdoa, lebih banyak berserah, kan begitu kan? Karena tantangan semakin berat. Dan kemudian apa ini? Kalau dibilang musuh semakin berat, berarti harus kita berusaha semakin berat, begitu ya. Nah, saya kira itu. Atau mungkin ada lagi mau diberikan tanggapan dari Roland, 1-2 kata, atau Efri, silahkan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini. Oke, terima kasih pendeta. Nah, di akhir ayat 21 di Efesus pasal 5 itu Paulus kasih kuncinya bagaimana supaya kita hidup bijaksana dan tidak melakukan perbuatan yang tidak benar itu. Di Efesus 5 ayat 21 firman Tuhan katakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, jadi ketika kita merendahkan diri kita seorang lain, rendah hati, kemudian kita takut akan Tuhan, kita akan apa? Hidup bijaksana. Kemudian ketika kita merasa kita udah bijaksana, atau kita rasa kita memang sudah hidup betul-betul menggunakan waktu yang baik, jangan lupa di Yeremia 9 ayat 23 dan 24 katakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kayanya, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi seandainya kita udah hidup bijaksana, janganlah Tuhan bilang apa? Bermegah, jangan sombong kalau udah bijaksana. Tapi apa? Tapi kita bermegah karena kita apa? Mengenal Tuhan tadi. Jadi hidup bijaksana adalah sebenarnya hidup mengenal Tuhan. Walaupun banyak kita sekolah tinggi-tinggi, kita merasa kita mendapat ilmu banyak tentang alam, tentang pengetahuan banyak. Tapi bukanlah hikmat dunia ini yang Tuhan maksud, tapi hikmat tentang apa? Mengenal Allah dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Oke. Terima kasih saudara Efri dan saudara Roland untuk partisipasi dalam diskusi pada saat ini dalam pelajaran ke-9. Dan pemirsa yang kami kasihi, ini 2 orang muda kita sudah memberikan tanggapan pelajaran sekolah sahabat kita, hidup bijaksana. Dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita dan khususnya orang-orang muda yang menyaksikan siaran ini. Ada kalimat terakhir ingin saya bagikan kepada kita semuanya dari pelajaran sekolah sahabat kita. Perbedaan antara hikmat dunia ini dan hikmat Allah terletak pada pemahaman siapa yang menjadi objek penyembahan seseorang, diri sendiri atau Allah. Kepada siapa seseorang memusatkan kehidupannya, diri sendiri atau Allah. Kepada siapa seorang mengisi hidupnya, diri sendiri atau Allah. Hidup bijaksana tergantung siapa yang mengendalikan diri kita, diri sendiri atau Allah. Dalam bahasa secara umum, hidup rohani atau rohana katanya. Rohani itu sesuai dengan diri sendiri gitu ya. Hiduplah kita atas kendali dan bergantung sepenuhnya kepada Allah supaya kita dapat hidup bijaksana, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua. Pemirsa, terima kasih atas partisipasi kita semuanya dapat menyaksikan siaran ini dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Saudara Efri akan pimpin dalam doa. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang penuh kasih. Di saat ini Tuhan, kami sudah kembali
mengulas pelajaran sekolah sahabat pendalaman Alkitab ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami paparkan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami sharing satu dengan yang lain, biarlah itu boleh menolong kami untuk hidup dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, dan terus bergantung kepada Tuhan. Janganlah kami mengandalkan diri kami sendiri, tapi biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami masing-masing. Berkati semua para penonton dimanapun mereka berada, berkati mereka, lindungi mereka, sertai dan berkatilah pekerjaan dan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kasihani kami yang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom.